Halo, selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan saya Thalib, staf Thalib Kacayamu. Channel ini dibangun khusus untuk membahas yayasan, majikan, dan pembantu. Dan Dan segala permasalahan yang menyertainya. Hari ini saya akan bahas tentang kalau biasanya saya akan wawancara pegawai ya. Hari ini saya akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang seringkali diajukan majikan kepada pegawai sebelum pegawai itu diambil ke rumahnya. Jadi sebelum terjadi deal antara majikan dan pegawai, kita menyebutnya SDM kalau di kantor kita. Nah, itu kan ada pertanyaan dulu tuh, ada interview gitu kan. Apabila majikannya merasa cocok dan puas gitu kan dengan hasil jawaban-jawaban dari calon pegawai tadi, maka pegawai tadi diambil dari kantor langsung kerja, namanya terjadi deal dengan majikan gitu kan. Nah, pertanyaan itu apa sih yang sering ditanyakan majikan, yang umum ya, sering ditanyakan majikan kepada calon pegawainya? Berikut saya sebutkan ya. Yang nomor satu adalah yang sering ditanyakan, pertama adalah pengalaman kerja di mana. Nah, itu adalah tentu itu kan kayak macam portofolio atau nilai jual si pekerja. Karena majikan itu adalah orang kaya gitu, dia seneng terima jadi gitu loh. Jadi dia nggak mau SDM yang ketika dia ditaruh di rumahnya, dia tuh pengen yang udah siap kerja gitu, siap pakai itu. Tentu dilihat dari pengalamannya gitu kan. Kalau contoh nih, saya pernah pengalaman ART di sini Pak, saya pernah pengalaman ART di sini Bu, saya pernah pengalaman ART di Jakarta, saya pernah punya pengalaman ART di Bekasi, saya punya pengalaman ART di Tangerang begitu kan. Nah, itu kan meyakinkan tuh. Nah, itu berarti nilai jualnya semakin tinggi gitu kan. Nah, itu buat orang percaya, wah ini berarti udah pengalaman nih, nanti kalau tak taruh di rumah saya, contoh majikan gitu kan, oh berarti bisa kerja gitu kan. Jadi pertanyaan ditanyakan adalah pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman akan semakin bagus, itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan tentang keluarga. Nah, yang kedua pertanyaan tentang keluarga itu kan biasanya ditanya begini, kalau SDM-nya itu belum menikah, maka pertanyaan adalah bapak ibu masih ada gitu kan, atau kerja apa bapak ibu. Nah, biasanya seperti itu, bapak ibu masih ada, itu seperti itu kan. Nah, terus yang kedua, kalau si calon pekerja itu SDM-nya sudah menikah, maka pertanyaan adalah anaknya tinggal sama siapa gitu kan, atau suaminya kerja apa gitu kan, masih apa enggak begitu. Biasanya pertanyaan seperti itu pertanyaan tentang keluarga ya. Jadi yang kedua adalah pertanyaan tentang keluarga. Terus yang ketiga adalah terakhir kali kerja di mana, itu kan pertanyaan tentang, jadi kenapa? Karena majikan pengen tahu bahwa kamu ini pegawai ini udah jeda lama di rumah, istirahat lama di rumah, atau pegawai itu udah jadi terus kerja begitu, terus bekerja begitu loh. Terus bekerja begitu kan? Terus bekerja. Makanya di sini terus bekerja, makanya di sini pengen tahu. Kadang kan begini, ada SDM yang dia jeda lama begitu kan. Dia jeda lama, istirahat lama di rumah gitu kan, istirahat lama di rumah. Nah, itu tuh nanti khawatirnya majikannya, pegawainya kaget gitu. Makanya jadi majikan pengen tahu si pegawai ini udah istirahat lama atau dia udah transit dari majikan-majikan lain. Jadi jedanya lama apa enggak? Jadi untuk tahu itu. Terus pertanyaan yang keempat yang sering kali ditanyakan majikan kepada pegawai adalah kenapa keluar dari majikan yang lama? Nah, kenapa keluar dari majikan yang lama? Jawaban yang paling pas adalah habis kontrak. Itu jawaban yang paling pas itu. Jangan dihabis begini karena dikeluarin Pak. Nah, itu nggak pas. Atau dijawab karena saya nggak cocok dengan temennya Bu, itu juga nggak pas. Karena saya bosen pengen pindah aja, ya itu juga nggak pas. Atau karena gajinya kurang tinggi, itu juga jawaban kurang simpatik gitu kan. Jadi jawaban yang masuk akal dan bisa diterima oleh majikan dan masih mengandung jadi majikan masih bisa terima gitu kan, masih logis gitu adalah habis kontrak. Itu jawaban yang paling gampang gitu kan. Terus pertanyaan selanjutnya kelima yang sering ditanyakan juga sama majikan, sama majikan juga, kuat AC apa enggak gitu kan. Jadi kuat AC apa enggak, karena kan rumah majikan kan gede ya, pasti ber AC ya, orang kaya ya bos itu kan. Nah, itu tuh
Orang kaya bos itu pasti kan dia ber-AC tuh. Nah kalau ber-AC itu pasti ditanyain gitu tuh kan, eh, kuat AC apa enggak gitu. Kalau enggak kuat AC nanti bosnya nggak nyaman gitu kan. Kayak ada kita pengalaman juga itu kan, ke rumahnya bosnya ber-AC begitu kan. Jadi dia dibikinin lagi kamarnya itu dikasih kipas bundar gitu ya, kayak kipas biasa yang bukan AC gitu kan. Karena dia nggak kuat AC gitu kan, nggak kuat dingin gitu kan. Nah itu bos lebih senang yang kuat dingin gitu kan. Terus selanjutnya lagi adalah mabuk kendaraan apa enggak gitu kan. Jadi pertanyaan selanjutnya itu mabuk kendaraan apa enggak. Karena beberapa majikan kita itu dia sering bepergian macam belanja ke mall atau sekedar rekreasi atau berkunjung ke keluarganya gitu kan, atau berkunjung ke keluarganya. Nah, berkunjung ke keluarganya itu kan pasti si SDM itu kan diajak naik mobil ya. Ketika diajak naik mobil itu si SDM apa tuh majikan itu nggak seneng apabila SDM-nya mabuk begitu. Itu akan mengganggu gitu kan. Contoh nih baby sister diajak keluar kan shopping, diajak belanja gitu ya, terus dia mau kendaraan begitu kan, pasti terganggu banget majikan dan anaknya itu kan, suruh ngerawat anaknya malah mabuk diajak naik kendaraan, maka itu adalah tidak disukai. Makanya ditanyain, pasti sering kali ditanyain gitu kan. Tentu itu beberapa majikan yang hobi keluar gitu kan, kalau yang enggak ya enggak gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di rumah saya ada anjing. Ini untuk majikan yang non muslim ya gitu kan. Biasanya kan majikannya sebagian ada yang muslim, sebagian ada non muslim. Nah ini untuk pertanyaan, biasanya majikannya non muslim, ibunya non muslim, terus ngambil pegawai yang muslim begitu kan. Biasa pertanyaan begini, di rumah saya ada anjing begitu, apakah mbak takut begitu kan. Nah ini tergantung mbaknya. Beberapa mbak yang fanatik atau yang apa tuh yang fanatik agamanya itu dia akan berpikir, atau penakut lah minimal, dia akan berpikir saya takut bu gitu kan, saya nggak berani begitu kan. Oh ya nggak apa-apa, tapi juga ada pegawai yang nggak takut gitu, maksudnya ya ada anjing ya nggak masalah, ya wolas saja, welcome aja. Nah itu berarti bagus. Nah itu nggak apa-apa gitu kan. Nah itu terus berkaitan dengan anjing juga, itu ada anjing yang diikat, jadi di luar diikat kan, ada juga anjing yang dilepas. Biasanya yang dilepas itu anjing kecil gitu, atau anjing pudel yang buat mainan atau buat lucu-lucuan sama anaknya atau keluarganya. Biasanya kan ada tuh yang dibawa ke sana ke sini gitu kan, itu nggak gigit, itu nggak masalah gitu kan. Tapi sebagian mbak-mbak ada yang takut, sebagian yang berani, tergantung mbaknya. Terus pertanyaan selanjutnya lagi, yang nomor 8, mbaknya bisa masak B2 atau enggak gitu kan. Biasanya beberapa majikan kita yang non muslim itu dia kan ada sesuai apa tuh kebiasaan mereka ya. Mereka kan ada masak B2 atau istilahnya apa tuh, daging B2 itu daging babi. Nah itu kan, nah itu beberapa SDM kita itu berani nggak disuruh masak, enggak disuruh bantu nyuci perkakasnya itu setelah mereka makan kan cuci. Nah beberapa SDM kita yang kadang sebagian fanatik itu nggak mau tuh. Tapi yang sebagian nggak fanatik itu ya woles saja, biasa aja. Nah itu pasti ditanyakan berani apa enggak, karena juga kita saling jaga privasi itu kan. Majikan juga nggak mau maksa, SDM juga apa tuh nggak pengen kerjanya terpaksa begitu. Jadi harus sama-sama ketemu di interview ini adalah untuk menemukan keduanya begitu. Selanjutnya adalah yang nomor 10 ini biasanya begini. Nomor 10 itu karena ini video ini dibikinnya di musim corona, mbaknya sudah divaksin atau belum gitu kan. Ingat ya, jadi video ini dibikin waktu musim corona gitu kan. Makanya pertanyaan selanjutnya, mbaknya udah divaksin belum gitu. Kalau mbaknya sudah divaksin dan mau divaksin apa enggak itu kan. Karena kan pastanya kan sebagian udah divaksin, sebagian belum waktu video ini dibikin. Nah, maka ditanyain begitu itu kan. Kalau mbaknya masuk ke rumah saya mau divaksin apa enggak gitu kan. Beberapa majikan mau ngambil yang sudah divaksin saja, beberapa majikan vaksin atau belum nggak masalah, yang penting mau kerja gitu kan. Nah, itu pertanyaan umum yang pertama gitu kan. Terus sedikit tambahnya adalah kalau jobnya baby sister, tadi pengalaman pertanyaan umum ya. Terus pertanyaan sedikit khususnya yang sesuai dengan job. Kalau jobnya sama baby sister, maka pertanyaan sering ditanyakan adalah pengalaman ngerawat anak di mana aja dan usia berapa aja. Nah itu yang pertama, itu yang sering ya kalau baby sitter. Kalau jobnya perawat lansia, maka pertanyaan nggak jauh beda dengan jobnya. Ditanyakan adalah
pernah merawat lansia di mana aja, terus kondisi bapaknya bagaimana, apakah stroke, medis, lansia sehat atau bagaimana ya. Itu aja. Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi sebelum terjadi deal cocok antara si majikan yang mau ngambil pekerja dan si pegawai yang mau diambil dimasukin ke rumahnya, itu ada sesi interview dulu. Nah, interview inilah yang menemukan titik temu antara kecocokan antara majikan dan SDM. Begitu majikan cocok, SDM cocok, terjadi deal, ya udah deh berangkat dan kerja deh dan gajian tiap bulan. Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi ini adalah info tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering dimajikan kepada SDM, calon SDM yang mau diambil ke rumahnya ya. Jadi apabila video ini bermanfaat bisa di komen, like atau di subscribe. Sekian, terima kasih.